Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnas Kintan Parameswari dengan NIM C1M4220001, mahasiswi PMN 2 Inbound Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah fisiologi hewan. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf itu apa? Sistem saraf itu merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting dalam tubuh yang tentunya fungsinya itu untuk mengatur proses penyaliran sinyal di dalam tubuh. Seperti yang ada di gambar, bahwa struktur sel saraf itu terdapat beberapa bagian utama, yaitu ada badan sel soma yang berfungsi untuk mengendalikan metabolisme dari seluruh neuron untuk memproduksi energi dan biosintesis molekul organik, contohnya itu enzim. Lalu ada dendrit yang berfungsi untuk mengantarkan impuls ke sel tubuh. Lalu ada akson yang terhubung dengan sel neuron lain pada terminal presinaps. Selanjutnya, struktur akson ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama memiliki selubung mielin. Selubung mielin ini diselilingi oleh celah-celah yang disebut nodus Ranvier. Satu unit antara nodus Ranvier ini disebut dengan sel Szechuan. Selubung mielin ini juga memiliki lapisan tebal fosfolipid sehingga bersifat insulatif. Tipe yang kedua yaitu tidak memiliki selubung mielin, di mana bundaran akson diselubungi oleh neurolema yang tipis. Tipe ini juga tidak memiliki unit internoda atau sel Szechuan. Selanjutnya, potensial aksi ini merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Potensial aksi ini sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Berdasarkan grafik potensial membran terhadap impuls saraf berlangsung dalam 5 tahapan. Yang pertama, potensial istirahat, di mana saluran natrium dan kalium ini tertutup. Lalu terjadi penumpukan kalium sehingga potensial bernilai negatif mencapai minus 70 voltage. Lalu tahapan yang kedua itu depolarisasi, di mana saluran ion natrium ini diaktifkan sehingga natrium pada cairan ekstraseluler masuk ke dalam sel, maka potensial itu akan naik. Namun apabila potensial naik melebihi potensial ambang, maka terjadi potensial aksi. Potensial aksi ini akan merambat ke dua arah. Lalu yang ketiga itu ada repolarisasi, di mana saluran ion natrium ini mengalami inaktivasi sehingga tidak ada lagi natrium yang masuk ke dalam sel. Saluran ion kalium ini akan terbuka yang menyebabkan adanya aliran kalium masuk ke dalam sel sehingga potensial sel ini akan menurun. Lalu tahapan yang keempat itu hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi ini dengan adanya kalium yang masuk ke dalam sel, maka potensial sel turun menjadi lebih rendah dari potensial istirahat. Lalu tahapan yang terakhir itu ada fase pemulihan, di mana pompa natrium kalium ini aktif bekerja untuk menukar 3 natrium untuk masuk ke dalam sel dan 2 kalium untuk keluar dari sel. Selanjutnya, penghantaran impuls ke dalam sel saraf itu terdapat dua tipe rambatan. Yang pertama itu perambatan aktif. Perambatan aktif ini perambatan impuls listrik melalui pembangkitan potensial aksi. Dia akan menyebabkan kuat impulsnya ini tidak berubah sepanjang akson sehingga jangkauan impulsnya ini jauh. Terus yang kedua itu perambatan pasif. Perambatan pasif itu perambatan impuls listrik secara langsung melalui sitoplasma sel yang akan menyebabkan kuat impulsnya ini semakin melemah sepanjang akson. Impuls listrik ini dapat bocor ke segala arah kecuali apabila akson diinsulasi oleh mielin. Selanjutnya, penghantaran impuls dalam sel saraf akson bermielin. Penghantaran ini disebut juga sebagai perambatan saltatoris atau loncat-loncat. Kenapa? Karena pada daerah berselubung mielin ini, impuls ini merambat melalui perambatan pasif. Tidak ada impuls hilang karena insulasi dari lapisan tebal mielin itu sendiri. Perambatan impuls ini berlangsung cepat sehingga bisa mencapai 150 meter per sekon.
Lalu terdapat juga penghantaran impuls dalam sel saraf akson tidak bermielin. Penghantaran impuls ini berlangsung lambat. Kenapa? Karena terdapat adanya kebocoran sinyal impuls dan proses pembangkitan potensial aksi yang membutuhkan waktu. Perlambatan impuls ini dengan kecepatan 3-15 meter per sekon. Selanjutnya sinapsis. Sinapsis ini merupakan proses komunikasi antara dua sel saraf yang saling berdekatan. Bentuk komunikasi antar sel saraf ini terdapat dua jenis, yaitu sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Mereka itu sama-sama dua jenis celah yang terjadi antara sel-sel saraf di sistem saraf itu. Untuk perbedaannya kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa sih? Neurotransmitter itu merupakan suatu mediator kimiawi yang dilepaskan ke dalam celah sinaps sebagai respon terhadap potensial aksi yang telah mencapai ujung saraf. Neurotransmitter itu dapat bersifat eksitatorik ataupun inhibitorik. Sifatnya ini bergantung pada reseptor proteinnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada neuron postsinapsnya ini memang terdapat dua jenis reseptor yang berbeda fungsinya. Di samping itu, jenis neurotransmitter ini jenis neurotransmitter yang sama bahkan dapat bersifat eksitatorik di suatu tempat, akan tetapi bisa bersifat inhibitorik di tempat lain. Hal ini tergantung pada aktivitas G-protein couple reseptor, di mana reseptor ini dapat dikaitkan dengan keberadaan suatu G-protein yang akan menentukan polaritas respon dari suatu impuls. Beberapa neurotransmitter juga dapat berfungsi sebagai neuromodulator serta sebagai agonis, di mana neurotransmitter ini akan mempengaruhi sensitivitas suatu reseptor terhadap neurotransmitter lainnya. Untuk contohnya itu ada gliserlin, merupakan suatu agonis pada reseptor N-methyl diaspartate atau biasa disingkat dengan NMDA. Contoh neurotransmitter yang lain yaitu asetilkolin, dopamin, histamin, dan norepinefrin. Fungsi dalam tubuhnya ini mereka memiliki peranan yang penting dalam mekanisme tidur bangun yang dimodifikasi dalam penggunaan anestesia general. Lalu ada GABA atau gamma aminobutyric acid dan glutamat. Mereka ini memiliki fungsi inhibitorik dan eksitatorik utama pada sistem saraf pusat. Lalu ada gliserlin. Gliserlin ini neurotransmitter yang digunakan terutama oleh neuron di sumsum tulang belakang yang mungkin selalu bertindak sebagai neurotransmitter penghambat. Dan yang terakhir serotonin, yaitu sebuah neurotransmitter yang terlibat dalam banyak fungsi termasuk suasana hati, nafsu makan, dan persepsi sensorik. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.